Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Putra Perdana. Saya dari S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 1805 1204 031. Di sini saya akan mempraktekkan tugas dari mata kuliah Perancangan Manajemen dan Analisis Jaringan berupa manajemen routing. Tujuan dari tugas kali ini adalah yang pertama, mengetahui cara kerja routing statik di dalam mikrotik, mampu mengkonfigurasikan tabel routing statik, dan yang terakhir adalah mengetahui fungsi COS. Kita lanjut ke skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan routing statik di mikrotik seperti pada gambar berikut. Ada 3 router yang terhubung dengan router lain dan 3 PC sebagai klien. Untuk menghubungkan seluruh network yang ada, maka digunakan routing statik. Kita langsung masuk ke langkah percobaan. Buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas menggunakan GNS3 dengan ketentuan PC client menggunakan Windows XP dan router menggunakan router OS Mikrotik. Langsung saja kita pindah ke GNS3. Tadi kita diminta untuk membuat 3 buah PC dan 3 buah router OS. Kita cari PC, kita masukkan 3 buah. Kita susun sedemikian rupa mengikuti petunjuk yang ada pada PDF. Kita susun sedemikian rupa mengikuti gambar ini. Kita hubungkan, di mana PC1 kita konekkan ke Ethernet 0. Untuk router OS-nya kita pilih Ethernet 0. Kita sesuaikan saja seperti searah jarum jam. Ethernet 1 masuk ke router OS 2, masuk ke Ethernet 0. Lalu Ethernet 2 masuk ke Ethernet 0. Ethernet 1 dari router OS 2 kita arahkan ke PC 2, masuk melalui Ethernet 0. Seterusnya sampai semua router dan PC menjadi satu buah jaringan. Di sini jaringan yang kita buat sudah sesuai dengan apa yang diminta pada PDF. Untuk langkah selanjutnya, kita diminta untuk setting IP address di masing-masing interface PC client yang terhubung ke router. Jadi ini harus kita running dulu. Mungkin agak sedikit lama, sama seperti kita menghidupkan 3 buah PC secara bersamaan. Mungkin untuk daripada kita nggak ngapa-ngapain, kita bahas sedikit mengenai routing statis. Routing statis adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Ini adalah merupakan contoh dari routing statik, namun menggunakan jaringan yang lain, tidak sama seperti yang kita buat tadi.
itu mungkin ada satu buah PC yang sudah hidup. Kelebihan dari routing statis yang pertama, meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Lalu yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Dan untuk kekurangan dari routing statis adalah yang hanya bisa untuk jaringan skala kecil, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama, dan jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Ya, memang seperti itulah. Ketika ada jaringan komputer pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita lihat ke GNS3 tadi, apakah semuanya sudah terbuka. Jika sudah terbuka, untuk PC dan routernya nanti akan berubah menjadi warna hijau. Kalau masih merah ini tandanya masih belum terhubung. Jadi kita tunggu sampai semuanya terhubung dan berwarna hijau. Tinggal kita tunggu untuk RotorOS yang ketiga masih running. Di sini sudah semuanya sudah saling terhubung. Berarti kita langsung lanjut untuk men-setting IP address di masing-masing interface PC client yang terhubung ke router. Kita mulai dari awal, kita mulai dari PC 1. Kita masuk ke bagian local area connection status, kita properties, internet TCP atau IP, kita pilih use the following IP address, kita masukkan IP addressnya sesuai dengan apa yang diminta oleh ini PDF. Kita masukkan 192 168 1 tablet masnya mengikuti mengikuti. Kalau untuk default gateway nya 192 168 1.1. Kita klik OK, lalu kita beralih ke PC 2. Kita beralih ke PC yang kedua. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kita masuk ke local area connection status, kita klik TCP atau IP, use the following IP address. Kita masukkan sesuai IP yang diperintahkan tadi. 192.168.2.2. tablet masnya mengikuti default. Dan untuk gateway nya 192.168.2.1. kita klik OK. Untuk DNS nya kita tidak perlu karena kita tidak terkoneksi dengan internet. Lalu lanjut ke PC yang ketiga. Properties, IP. Untuk yang ketiga 192.168.3.2. tablet masnya mengikuti. gateway nya 192.168.3.1. kita OK. Sudah terkoneksi. Lalu untuk perintah selanjutnya kita buka kembali di
PDF yang tadi. Ini adalah contoh pengisian yang kita lakukan tadi. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC klien. Caranya kita masuk ke, kita mulai dari PC 1, kita masuk ke Winbox, kita pilih yang MAC address, lalu kita connect. Kita tunggu sampai nanti muncul konfigurasinya. Kita masuk ke IP, kita pilih address, lalu kita tambahkan di sini sesuai dengan apa yang diminta PDF. Kita masukkan saja 192 168 1.1/24. Kita pilih Ethernet 1. Kita cek 168 1.1/24. Kita klik OK. Lalu mungkin kita copy saja biar mudah. Kita copy, kita paste. Ini kebanyakan ya, kalau 12-nya 4 kali nggak akan bisa. Ini adalah Ethernet 2. Kita OK. Kalau kita copy paste lagi, ini juga salah, mungkin dari dosennya ada kesalahan penginputan yang seharusnya 13-nya maksimal hanya 3 kali penyebutan. Kita samakan saja, kita sesuaikan dengan apa yang diminta PDF. Untuk router 1 sudah selesai. Kita lanjut ke router yang kedua. Kita masuk ke Winbox, kita pilih MAC address, kita klik, kita connect, kita tunggu. Sembari menunggu, kita copy yang untuk Ethernet 1 tadi, kita copy. Nggak bisa ya. Tadi langsung untuk yang PC3, berarti kita setting untuk PC3 dulu. Saya kira tadi PC2. Sama, masuk ke IP address, kita tambahkan. Ini untuk Ethernet 1 sudah sama, kita klik OK. Kita tambahkan lagi untuk Ethernet 2 23.3/24. Ini untuk Ethernet 2. 23 ini artinya adalah PC2 ke PC3 melalui router 2 dan router 3. Kita klik OK. Kita tambah lagi untuk yang IP untuk yang Ethernet 3. Untuk yang PC3 sudah selesai, langsung kita lanjut yang untuk yang PC2 yang terlewat tadi. Caranya sama, kita masuk ke Winbox, kita cari MAC addressnya, kita connect, kita tunggu. Untuk default password ini adalah admin dan passwordnya adalah 00. Coldnet get terus kita ulangi.
Ini sudah masuk, mungkin tadi ada sedikit kesalahan. Kita ke address, kita tambahkan sesuai apa yang diminta di sini. Tapi oke, kita tambah, kita sesuaikan lagi, kita copy, paste. Ini adalah Ethernet 2. Oke. Kita tambahkan lagi ini untuk interval yang ketiga. Untuk setting IP address di masing-masing router sudah selesai. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah keempat, buat tabel routing di masing-masing router seperti tabel berikut. Ini nanti berarti kita masuk ke setting IP dan routing. Sebentar kita pelajari dulu. Kita mulai dari yang PC1, sama untuk konfigurasinya menggunakan tab yang tadi. Kita pilih IP, lalu kita pilih route. Kita tambahkan addressnya sesuai dengan apa yang diminta pada tabel, yaitu 192.168. Mungkin kita copy saja biar mudah untuk menghindari kesalahan. Untuk gateway-nya adalah 1.12.12.12.2. Untuk distance-nya kita kosongin, karena jika kita kosongin default-nya adalah 1. Kita tambahkan lagi, kita copy biar nanti tidak ada kesalahan. Untuk gateway-nya 13.1.3.1.3.1.3.3. Oke. Ini adalah distance-nya 2, sesuai dengan default. Untuk router yang kedua router yang pertama kita sudah selesai. Kita lanjut ke router yang kedua. Sama, kita masuk ke IP, lalu kita pilih route, kita tambahkan addressnya sesuai apa yang diminta di sini. Copy, kita paste di sini. Kita tambahkan gateway-nya adalah 12. Kita hapus dulu. 12 1. Lalu kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi, kita copy saja. Dua tiga. Berarti gateway-nya nanti lebih memilih, kita arahkan ke router yang ketiga. Kita klik OK. Kita cek apakah sudah sesuai. Kita cek apakah sudah sesuai dengan apa yang diminta. Kita lanjut yang ke PC yang ketiga. Kita masuk ke IP, lalu ke
root kita tambahkan, kita copy, kita paste di sini. Keduanya kita isi 13, 1. Berarti untuk routernya nanti prefer melewati yang pertama, router 1. Kita tambahkan lagi, kita copy, kita paste, gateway-nya kita isi 23, 2. Kita berikut adalah tabel routing untuk masing-masing. Kita sudah selesai untuk settingnya. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Untuk setting dari routing statik secara mikrotik ini tadi sudah selesai. Kita langsung masuk ke tahap pengujian. Yang pertama, kita diminta untuk melakukan ping dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC3 dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel result. Mungkin kita diminta untuk mengisi sesuai dengan apa hasil dari tesnya nanti. Kita coba ping dari PC1 ke PC2, bagaimana nanti hasilnya. Ini kita minimize dulu, harus nggak apa-apa. Kita masuk ke CMD, kita ping IP dari PC2 192 168 2.2. /T ini menandakan pingnya nanti tidak akan berhenti jika kita tidak pakai T, mungkin hanya 4 kali. Berikut ada terhubung dari PC1 ke PC2. Kita coba untuk yang PC1 ke PC3. Tinggal kita ubah IP-nya sesuai dengan PC3. Di sini dari PC1 ke PC3 juga terhubung. Ini tadi ada pengujian yang lain untuk yang tracer. Kita coba sekalian, karena sekalian kita buka agar nanti enggak bolak-balik. Kita tes sekalian untuk yang tracernya di sini. Oke. Di sini berhasil. Artinya PC1, ketika PC1 ingin terhubung dengan PC2, berarti harus melewati router 1, saya bukakan. Artinya adalah ketika PC1 mau terhubung dengan PC2, harus melewati router 1 dan router 2. Ini harusnya resultnya saya tuliskan di sini, tapi saya sebutkan secara lisan saja. Ini tadi berarti centang-centang karena berhasil. Lalu kita coba untuk tracer yang PC1 ke PC3. Kita tinggal ubah saja IP-nya. Terhubung sama seperti yang tadi. Untuk yang ini tadi sudah terhubung. Artinya ketika PC1 ingin terhubung dengan PC3, berarti harus melewati router 1 dan router 3. Berarti rutenya PC1 R1 atau router 1 R3 atau router 3, lalu langsung ke PC3. Demikian seterusnya. Lalu langsung kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu adalah ping
dari PC1 ke dari PC2 ke PC1. Kita masuk ke PC2. Kita masuk ke CMD. Kita ping 192, IP dari PC1 ada 192.168.1.2 plastik. Ini terhubung, gantikan. Kita ganti untuk PC2 ke PC3. Di sini juga terhubung. Lalu sekalian kita coba yang tracer dari PC2 ke PC1. Tinggal kita ubah saja. Kita hapus ke SLT nya. Ini terhubung, berarti ketika PC2 ingin terhubung dengan PC1 harus melewati R2 dan R1, lalu selanjutnya diteruskan ke PC1. Lanjutkan lagi PC2 ke PC3 dengan IP 192.168.3.2. Ini juga terhubung. Untuk konfigurasinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bagi ketika PC2 ingin terhubung dengan PC3 harus melalui router 2 dan router yang ketiga. Lalu kita lanjut untuk pengujian pada PC yang ketiga atau PC yang terakhir. Kita minimize, kita masuk ke CMD, lakukan ping 168.1.2 plastik. Terhubung, kita pengujian untuk yang PC yang 2. IP-nya adalah ya benar, terhubung juga. Lalu kita lanjut ke tracer. Ketika PC3 ingin terhubung dengan PC1 berarti harus melewati router 3 dan router 1. Lalu ketika PC3 ingin terhubung dengan PC yang kedua harus melewati router 3 dan router 2. Untuk tahap pengujiannya mungkin sudah selesai. Kita lanjut ke selanjutnya adalah sudah selesai. Jadi intinya adalah ketika PC1 ingin terhubung dengan PC2 harus melalui router 1 dan router 2. Jika PC2 ingin terhubung dengan PC3 maka harus melewati router 2 dan router 3. Dan sebaliknya, jika PC1 ingin terhubung dengan PC3 harus melewati router 1 dan router 3. Semua itu berlaku sebaliknya. Nah, mungkin ini sudah selesai dari praktikum yang saya lakukan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.